kehidupan kita, bahkan pribadi lepas pribadi, sehingga pada saat ini saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, kita boleh memuji Tuhan pada perayaan Pentakosta, yaitu ketika turunnya Roh Kudus Tuhan curahkan kepada setiap orang percaya, supaya setiap orang percaya menjadi saksi Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Ini saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, mari kita siapkan hati kita, siapkan pribadi kita untuk menyembah Tuhan di dalam hadirat Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari katakan, Rohmu yang hidup penuh.
Kudus, saudara katakan Pentakosta. Ketika saya katakan Yesus, saudara katakan Kristus. Haleluya. Siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Saat ini kita harus bersukacita. Karena 2000 tahun yang lalu kurang lebih Tuhan mencurahkan rohnya kepada kita. Dan ketika Tuhan mencurahkan rohnya, ada sukacita yang besar bagi umat pilihan Tuhan. Haleluya. Ada sukacita yang besar bagi orang yang percaya. Puji Tuhan. Roh Kudus. Bersukacita boleh, tetapi harus terarah. Haleluya. Ketika saya katakan Roh Kudus, saudara katakan Pentakosta. Ketika saya katakan Pentakosta, saudara katakan Roh Kudus. Haleluya. Masih ingat? Semangat memuji Tuhan. Pentakosta. Pentakosta. Roh Kudus. Roh Kudus. Tuhan, haleluya. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Terima janji Allah. Haleluya. Semua kita bersukacita.
gereja ini Tuhan. Kami percaya Bapa, mujizat masih ada di dalam Tuhan. 12 tahun berjalan gereja ini Bapa. Kami rindu Tuhan. Berapa Tuhan melalui Tuhan melawan setiap umat Tuhan yang ada kepada Bapak rakyat. Juga Bapak yang kami berdoa, bahwa setiap jemaat yang saat ini dalam perjalanan menuju kemari Tuhan, Kau yang mempercepat melangkah mereka, Kau tibakan mereka ke tempat ini Tuhan, untuk bersama-sama kami memuji dan memuliakan nama-Mu Bapa. Begitu juga Tuhan, rangkaian ibadah ini Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan ibadah ini, nama Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan syukur. Haleluya, haleluya, amin. Siapa yang percaya? Siapa yang percaya? Bukan karena kekuatan kita, tetapi semua apa yang telah Yesus lakukan. Haleluya. Ujian kita berkata, darah Yesus yang membuat kita tahu bahwa nama kita ada di buku kehidupan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan, 10 malam telah berlalu dan setiap kita telah berdoa dan berdoa kepada Tuhan, dan saya percaya setiap kita yang datang di dalam ibadah malam yang pertama sampai dengan ibadah malam yang ke-10, saya percaya hati saudara, hidup saudara sudah diubahkan Tuhan. Haleluya. Yang dahulu mudah marah, sekarang tidak mudah marah lagi. Yang dahulu mudah tersinggung, sekarang tidak mudah tersinggung. Tugas kita adalah menjadi saksi Kristus. Tugas kita adalah menjadi saksi Kristus, supaya orang-orang yang belum percaya melihat hidup kita, mereka menjadi percaya kepada Tuhan. Haleluya. Kemuliaan Tuhan melalui Roh-Nya yang kudus ada dalam hidup kita. Puji Tuhan. Pentakosta, Pentakosta, Roh Kudus. Dikemuliakan bagi nama Tuhan. Beke Mas Surati Narosian. Haleluya. Semua kita bersuka cita. Puji Tuhan. Haleluya.
kita masih angkat pujian ini. Amin. Haleluya. BG mas surak-surak ini. Bapak, Haleluya. Bapak sudah kunci deh, sama tahu. Mari kita damai. Haleluya. 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 BG mas surak.
Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Dan di akhir pujian nanti kita memberikan persembahan dan mengundang Bapak Ulamat untuk membacakan warta jemaat. Kita akan puji bagi Tuhan, kita muliakan nama Tuhan. Haleluya. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Di dalam setiap orang yang percaya, kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan Roh Kudus yang senantiasa mengingatkan, yang senantiasa membimbing, dan yang senantiasa menolong. Haleluya. Dan di dalam setiap ujian, kekuatan yang baru daripada Tuhan. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Kita kembali pujian. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kami hormati hambanya Bapak Pendeta, Mbak Sintua, serta jemaat Tuhan yang hadir pada malam hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, kita boleh hadir di tempat ini. Itu semua bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih kemurahan Tuhan yang tetap bersama-sama dengan kita. Haleluya. Adapun kami berdiri di tempat ini menyaksikan kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Amin. 3 tahun yang lalu kami memang sudah pernah membuat plan bahwasanya kami akan membuat pertapakan sebelum kami melangkahkan kaki ke jenjang yang lebih serius. Dan 3 tahun berlalu kami sempat putus asa karena kami belum mendapatkan pertapakan itu, sampai saya mengingat hambanya Bapak Pendeta dan Bapak Sintua pernah menyarankan kami untuk mengambil sebuah perumahan Jokowi. Tapi ketika kami
di slip gaji. Slip gajinya nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh yang menangani di perumahan Jokowi. Dan awalnya kami sempat putus asa, ya udahlah nggak usah lah kita buat pertapakan. Tapi Tuhan mungkin berkata bukan saat ini, ada waktunya kalian akan membiayai itu semua. Dan ketika hambanya Bapak Pendeta kita berkhotbah bahwasanya apa yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Saya semakin yakin Tuhan akan bukakan jalan. Amin. Dan tepat di bulan 2 Tuhan mengirimkan keluarga Bapak Sarumaha yang Bergea untuk menunjukkan kepada kami sebuah pertapakan yang bertempat di Jalan Kongsi, Gang Panti Halim, selang 2 rumah dari rumah Bapak Sarumaha. Awalnya kami bertujuan udahlah kita tanami aja dulu, nggak usah langsung membangun karena dananya pun udah habis untuk membayar tanah. Tapi ketika kami bermain ke rumah Bapak Desa, saya berpikir Tuhan, seandainya Tuhan kirimkan orang baik untuk meminjamkan kami uang, pasti kami langsung bangun. Selang 2 hari dari saya berdoa seperti itu, pas kami menanam ubi, Bapak punya tanah datang, terus bilang gini, loh, kalian nggak langsung bangun? Kenapa ditanami langsung? Kenapa ditanami lagi? Bangun aja langsung. Bapak, kami nggak punya dana, gini aja lah. Bapak kasih bantuan untuk kalian karena Bapak tahu kalian anak-anak yang rajin bekerja dan kalian juga satu gereja dengan Bapak Sarumaha. Bapak itu bilang biar Bapak yang duluankan. Tapi seiring berjalannya waktu, Tuhan berikan lagi orang baik, calon mertua yang siringo-ringo untuk tetap mendukung kami di dalam doa. Dan sekarang rumah itu sudah lunas, lunas serta tanah. Jadi sekarang rumah itu sudah siap. Kami pun berdiri sini untuk mengundang hambanya, Bapak Pendeta kami, Bapak Sintua, serta seluruh jemaat Tuhan tanpa terkecuali untuk berdoa bersama di rumah kami, agar kiranya ketika kami nanti menempati rumah itu bisa dingin dan bisa membawa damai. Kalau Tuhan izinkan bisa menjadi rumah doa. Haleluya. Acaranya minggu depan, tanggal 12 bulan 6 2021, hari Minggu, setelah pulang gereja. Kami mohon untuk seluruh jemaat Tuhan Gereja Pentakosta Marindal 1 untuk boleh hadir di acara memasuki rumah kami. Puji Tuhan. Haleluya. Sedikit saya menambahkan saksian saya dan berangkat dari pacar saya. Berapa ya? Nah, itu kita lanjut, Bu. Kami meminta dukungan doa terkhususnya kepada hamba Bapak Pendeta, Pak Sintua, serta jemaat GBI Marindal 1, bahwa kami dalam doa agar kiranya kami dapat merendahkan diri, tetap menjalankan hidup yang lebih serius. Haleluya, sekian dari saya. Biasa. Dalam kesempatan mau stop. Berkati punya. Tuhan
Puji Tuhan. Sebelum saya melakukan kesaksian saya panitia sini ingin mengundang untuk seluruh panitia terkhusus yang bertugas untuk acara Hari Pentakosta dan ulang tahun gereja. Mari kita sama-sama maju ke depan. Mari kita sama-sama memberikan ucapan terima kasih kita kepada seluruh jemaat Tuhan. Yang pertama saya mengundang Bapak Nebaho Inang Burlimbo, Bapak Simon Muncul Inang Burtambah, Bapak Sarumaha, dan Inang Sinaga Nyonya Batubara. Mari kita sama-sama maju ke depan. Puji Tuhan. Kami seluruh panitia yang hadir di depan ini, yang terutama kami pertama-tama mengucapkan terima kasih terkhusus kepada Tuhan karena berkat Tuhan, berkat kasih setia Tuhan kepada hidup kita, sehingga pada satu hari ini kita di hari besar Hari Pentakosta dan ulang tahun gereja ini seluruh jemaat bisa hadir, kita bisa sama-sama merayakan hari ulang tahun gereja kita yang ke-12 tahun. Dan berikutnya, pertama-tama saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Dr. J. Parosim MTH, karena selama ini sudah memberikan arahan dan sudah mempercayakan kami panitia untuk memegang acara ini, untuk menjalankan seluruh acara ini dari awal dibentuknya hingga hari ini hari puncaknya. Karena biarlah Tuhan yang membalas untuk Bapak Pendeta terkhususnya. Tuhan memberi kesehatan kepada Bapak Pendeta. Dan begitu dengan Bapak Sintua Esidoro dan Bapak Sintua J. Putar-Putar, kami juga mengucapkan terima kasih atas arahannya, atas bimbingannya buat kami seluruh panitia. Dan berikutnya kami juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk seluruh jemaat Tuhan, khususnya jemaat Tuhan, karena sudah memberikan sumbangan atau bantuan kepada kami panitia, baik sumbangan dana, pikiran maupun arahan atau tenaga yang diberikan selama ini. Kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Biarlah Tuhan membalas buat seluruh kebaikan dan kerjasama dan tenaga yang sudah diberikan jemaat kepada Tuhan, yang diberikan jemaat Tuhan kepada kami bantuan khususnya panitia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. 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 Mungkin ini kesaksian kami dari panitia, dan nanti sehabis pulang ibadah buat seluruh jemaat yang hadir, kita jangan ada yang pulang dulu. Kita akan makan bersama di tempat ini untuk merayakan hari ulang tahun dan hari Pentakosta kita. Puji Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Puji Tuhan. Saya juga akan kembali untuk membacakan warta jemaat kita untuk 1 minggu ini. Yang pertama, di warta sudah tertulis, sudah tertera. Yang pertama, 10 tahun Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Marinal 1. Haleluya. Haleluya. Dengan petunjuk dan karunia Tuhan Yesus Kristus, perjalanan Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Marinal 1 sudah berusia 12 tahun, mulai dari tanggal 5 Mei 2010 sampai dengan 5 Mei 2022. Lahan gereja pertama berada di Gang Kedondong dengan luas 16 kali 20 meter dengan harga 20 juta. Dan oleh sesuatu hal maka lahan gereja ini dialihkan ke pasar papan atau kanal dengan luas 1.200 meter. Yang pertama, peletakan batu pertama pada tanggal 5 Mei 2010. Peletakan batu pertama, hamba Tuhan yang hadir. Yang pertama, Bapak Pendeta Dr. Andus J.W. Panjaitan dan ibunya. Yang kedua, Bapak Pendeta Jalu Banraja. Yang ketiga, Bapak Pendeta A.S. Purba. Yang keempat, Bapak Pendeta Pardede. Yang kelima, Bapak Pendeta A.S. Homing. Yang keenam, Bapak Pendeta G.R. Dr. Andus S. Raja Guguk. Yang ketujuh, Bapak Sintua Dr. Andus J. Siburian. Yang kedelapan, Bapak Nardus Sinaga. Yang kesembilan, Bapak Nyonya Guntuk Inang Boru Siriwaringo. Untuk seluruh nama-nama ini, mari kita doakan sama-sama agar seluruh pelayanannya di gereja manapun mereka berada semakin dimajukan dan diberkati Tuhan. Haleluya. Yang kedua, surat permohonan ke pengurus kota Medan tanggal 13 Mei 2010. Yang ketiga, ibadah pertama pada tanggal 29 September 2010 di rumah Nyonya Sipautar Inang Buru Pardede atau Opung Ester
kami seluruh jemaat Tuhan mengucapkan banyak terima kasih untuk keluarga ini, karena keluarga ini sudah membukakan pintu rumahnya untuk kita bisa beribadah pada tahun 2010 kemarin. Biarlah Tuhan yang menjamah keluarga ini dan memberkatinya untuk kedepannya. Haleluya. Yang keempat, anggota awal di gereja ini. Yang pertama, Bapak Pendeta Dr. Andus J. Parosim MTH. Yang kedua, Bapak Inang Nyonya Sipautar Inang Boru Pardede. Yang ketiga, Bapak P. Sipautar Inang Boru Tambunan. Yang keempat, Bapak Egu Tom Inang Boru Siringo-Ringo. Yang kelima, Bapak R. Sitorus Inang Boru Simamora. Yang keenam, Bapak J. Nenggolan Inang Boru Pom Manalo. Kiranya untuk jemaat-jemaat yang pertama untuk ibadah di gereja kita ini, biarlah jemaat-jemaat ini menjadi panutan, menjadi contoh untuk seluruh jemaat-jemaat kita yang baru bergabung di gereja GPI Sidang Barendal 1. Yang kelima, surat laporan dan daftar Kementerian Agama Deli Serdang pada tanggal 17 Mei 2010. 17 Maret 2010. Yang keenam, guru-guru sekolah minggu pertama di gereja GPI Sidang Barendal 1. Yang pertama, Nyonya Inang Sintua J. Putar-Putar Inang Boru Parusin. Yang kedua, Sri Ulina Ninggolan. Yang ketiga, Esra Boru Manulang. Yang keempat, Osman Aritona. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan guru sekolah minggu pertama di gereja kita ini, di mana mereka berada pada saat ini. Jadwal ibadah kita pada minggu ini, yang pertama, Komsel yang Kedondong bertempat di rumah Bapak Kota Barat Inang Boru Panjaitan. Kita masuk pukul jam 19.30. Buat seluruh jemaat yang ada di Gang Kedondong, walaupun tidak di Gang Kedondong, jika ada kerinduan di hati saudara untuk bisa bergabung ibadah, mari kita bergabung pada hari Selasa nanti. Amin. Mari kita sama-sama untuk bisa memuji muliakan nama Tuhan melalui ibadah pokok. Yang kedua, ibadah Jumat malam yang sebagai tuan rumah Nyonya Tumanggor Inang Boru Ninggolan bertempat di gereja ini. Kita masuk pukul 19 atau pukul 7 pas. Mari seluruh jemaat Tuhan, kiranya sebanyak ini yang datang pada hari ini, sebanyak ini juga nanti yang datang pada hari Jumat nanti di ibadah Jumat nanti. Amin. Petugas-petugas untuk pelayanan kita satu minggu ini. Yang pertama, petugas ibadah Gang Kedondong pada tanggal 7 Juni 2022. Yang sebagai MC Bapak J. Huta Barat. Pemain musik Armindo Nenggolan dan Andi Sipautar. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Sinto Esidoro. Untuk pelayan pada perayaan ibadah Jumat pada tanggal 10 Juni 2022, sebagai MC-nya Bapak Sinto Esidoro. Pemain musik Andi Sipautar, Sikap, Alvito Simbolon, Arbindo, dan Evan Putar-Putar. Dan sebagai singer Rini Simamuncong dan Desta Saromaha. Dan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Dr. Andus J. Parosim MTH. Untuk pelayanan sekolah minggu pada tanggal 12 Juni 2022, sebagai MC Desta Saromaha, musik Armindo Nenggolan dan Andi Sipautar. Firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Sintua Esidoro. 12 tahun gereja GPI Barendal 1, kita seluruh jemaat Tuhan dan hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-12 untuk gereja kita, gereja GPI Sidang Barendal 1. Biarlah Tuhan yang menyembahkan gereja ini. Bertambah jiwa-jiwa baru. Dan berikutnya, untuk bacaan firman Tuhan minggu ini, mulai dari hari Senin sampai dengan hari Minggu sudah tertera di warta. Seluruh jemaat bisa melihatnya. Jika ada jemaat Tuhan yang ingin membaca firman Tuhan, kita bisa melihat ayat-ayat yang sudah tertera di warta ini. Dan yang berulang tahun pada minggu ini, yang pertama Alvito Simbolon pada tanggal 1 Juni. Yang kedua Cika Gracia Boru Ninggolan pada tanggal 5 Juni. Yang ketiga Lili Sartika Huta Barat. Kami seluruh jemaat Tuhan dan para hamba Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun buat seluruh yang ulang tahun. Kiranya sehat selalu, panjang umur, diberkati sekolahnya dan dijamah Tuhan segala jaringan. Dan untuk jaringan doa pada tanggal untuk satu minggu ini sudah tertera di warta. Mulai dari Senin dan hari Minggu sudah tertera. Buat nama-nama yang sudah tertera, mari kita kirim share firman Tuhan, baik itu kata-kata motivasi maupun kata-kata mutiara yang bisa kita share di grup kita yang sudah tersedia di grup GPI Sidang Barendal 1. Dan persembahan persepuluhan atau ucapan syukur minggu lalu, yang pertama Nyonya Pasar Ibu Inang Boru Tomorang sebesar 200.000. Bapak Pendeta Dr. Andus J. Parosim MTH 200.000. Untuk kami seluruh jemaat mengucapkan terima kasih banyak buat jemaat yang sudah memberikan ucapan syukurnya. Biarlah Tuhan membalas dalam kehidupan saudara dari apa yang telah saudara berikan kepada Tuhan. Dan untuk kehadiran jemaat pada minggu lalu,
Komsel kan kedua dok, karena nggak ada, jadi itu keadaan jemaat kita untuk minggu kemarin nggak ada. Demikian warta jemaat kita untuk 1 minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita bawakan di dalam doa nanti saudara-saudara kita yang telah menyaksikan hidupnya kepada Tuhan. Bahkan saudara kita tadi, saudara Dion dan saudari Ani, seluruh rencana mereka dan semuanya kita bawa ke dalam tangan Tuhan. Bahkan hubungan mereka kita bawa ke dalam tangan Tuhan, agar senantiasa Tuhan menetapkan dalam hidup mereka satu visi dan satu tujuan. Dan kalau bisa jangan lewat lagi tahun ini. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan, demikian juga warta jemaat yang telah kita dengarkan, biarlah semuanya untuk pujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Bersyukur pada hari ini gereja kita ini 12 tahun sudah Tuhan memberkati dan menyertai setiap pelayanan di tempat ini. Dan secara khusus juga mari kita doakan agar kiranya pelayanan kita di tempat ini lebih lagi kuasa Tuhan yang bekerja, sehingga banyak jiwa-jiwa yang akan Tuhan tambahkan untuk boleh bersama dengan kita memuji Tuhan, bersekutu melayani Tuhan di tempat ini. Puji Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian dari pemuda-pemudi gereja di tempat ini, dan sekaligus juga kita masih akan memberikan persembahan yang kedua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan di akhir pujian nanti kami mengundang pujian dari pemuda-pemudi. Kita akan puji bagi Tuhan Allah di pasahan ma lakam di bawah. Allah
Puji Tuhan. Pentakosta. Haleluya. Pentakosta.
di Pentakosta. Amin. Las rohan nuai o Pentakosta di bahit di bata. Haleluya.
saudara yang dikasih di dalam nama Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya yang telah Tuhan persiapkan dan Tuhan orang, yaitu Bapak Pendeta kita, Bapak Pendeta Dr. Agus Jepang Agustin MPH. Dan sekaligus juga kita masih akan memberikan persembahan untuk ulang tahun gereja kita. Kita akan puji bagi Tuhan. Tonton saya kira Nabi Hodo Tuhan mantunya alam Dina sudahpun pikiran nami jala hodo pajongjong huriam jala hodo nama masu-masu 12 tahun mah huriamon di bawah ko marhiti-hiti angkara kosong jala hodo nama make akan aposea
marneang laka marhapor siaw mangalean akka natanuk tu bagas joromon jong bagas joromon sonono Tuhan dan alani gugu nami dan alani siaroman nami alehono nawar kareju mana naisip Tuhan na maleon manudukon akaparani na linggan tu huriamon tu bagas joromono Tuhan sa isondakon mabuhing tu nasida jalatan bayi pasu-pasu tuan kaya nakomu na mangalean ang kapilian marhiti-hiti hapor siyaw na sida asadong ng bagas joromon molotong kudampe hangalutong di bulusami sada do hapor siyaw namin Tuhan tuho dan marisuang gugunya kaya nakomo doon akai winu na marago padong ng bagas joromon doon hodok nahir alay homa di mataku jalapon ng porto sa lubut na di bawah ko bagas joromon Tuhan asa isuma kana porsia romar sompa juga lupamu jalapon nama masu-masu na menyempurnakan romo Tuhan asa isum kami berjunjung warmu asa bersama ko berhiti-hiti huyam na angka dinami jangan terpasu-pasu kami di nama tanian kami di bagas joromon tanya nomma angka tanian dohot jujur na angka iwil na maragun Tuhan nalamo papuji-puji kuarmu Tuhan nyoma kardos di buriam na romar sobat di bagas joromon asa dohot sihol kami kubahir bak kami tangan kami manggalo pasu-pasu nasihat ko asa merdongan bolok-bolok buriam menagam harorong nung ngasipul Tuhan pertanyaan nami 10 borgin pesta honor nami mahari Pentakosta di Sadarion alania sini roham dangaran igugo nami dangarannya kapapenan nami natama dia ruangmu alaing bihoro kami pernah misona kami mengatur dengan ibasam disude dengan ibasam itu Tuhan tolong nami mau diande sangat mulia mau bujur nami siat pikion hot rodi salil ngililing haleluya amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Kita bersyukur kalau Tuhan izinkan kita menikmati suasana hari Pentakosta dan ulang tahun gereja ini dan kita bawa dalam doa kiranya Roh Kudus yang kita terima memelihara kita, menjagai kita sampai Tuhan Yesus Maranatha datang. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, jujur kami katakan di sini gereja kita bangun dengan dana awal 5 juta rupiah dan seperti iman dari Pak Sarumana dan iman daripada si Royani dan Gideon, mereka melangkah di dalam iman
dan adong nasotar patupa debata. Puji Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, begitu gereja ini kita bangun dengan uang 5 juta, peresmiannya bulan September. Setelah saya hitung semua, ada pembukuannya di buku besar saya, mulai dari pembelian lahan ini sampai gereja ini selesai dalam bentuk bisa ditempati, sudah membiayai gereja ini 1,2 miliar. Dan saya tidak tahu dari mana saja itu 1,2 miliar. Karena mendirikan gereja ini banyak gejolak, banyak tantangan, uang juga entah kemana-mana perginya. Semua saya total yang bisa dapat saya tulis. Gereja ini pas hari bulan 1 tahun setelah peletakan batu pertama diresmikan oleh Eborus kita, lebih kurang 1,2 miliar. Sangat luar biasa. Dan hepeng di Tuhan ini. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, sebagai aplaus kita kepada tokoh-tokoh gereja kita yang masih bersama dengan kita, kita berikan dulu tepuk tangan bagi Tuhan kepada keluarga besar Cipabutar, Inang Bulu Pardede dan Inang Bulu Tamunan, Inang Sester. Sangat luar biasa. Di rumah mereka dulu kita pertama, dan itu semua kita nikmati di sana. Tidak ada pemain musik, pendeta lah yang main musik, sama ada pemuda namanya Sinargus Sinaga. Ya, dia mahasiswa, kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Sebenarnya di dalam benak saya, buat Tuhan, ya, dan menepilai orang lain dan melakukan musik baru lain perjalanan di gereja ini. Bagaimana gereja ini bisa berjalan? Tetapi oleh karena iman kita berjalan bersama dengan Tuhan, sampai hari ini gereja ini eksis. Biarlah ini kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Dan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, gereja ini sudah resmi kita laporkan, kita daftarkan ke Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang, dan sudah keluar surat pengakuan mereka gereja ini didirikan menjadi tempat ibadah. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Dan guru sekolah minggu yang pertama, ini guru saya ini yang cantik ini, ya, Tuhan Yesus berkati. Berikan dulu kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Satu lagi ada Sri Ulina Nainggolan, sudah melayani di gereja lain saya dengar, termasuk juga si Esra Ulumanulang. Posman Aritonang ini sudah menjadi pendeta dulu, dari guru sekolah minggu di sini, dipakai Tuhan sekarang menjadi gembala. Sangat luar biasa, dan sering kami berkomunikasi dengan beliau. Dan gereja mereka dalam tahap pembangunan. Kalau ada nanti waktu kita, saya sudah lihat gereja mereka masih prihatin. Ya, namanya Pak Posman ini memang sarjana teologi tapi tidak ada pekerjaan. Ibu itu juga nggak ada pekerjaan, tapi mereka berjalan di dalam iman. Lahan mereka sudah ada, tapi uang untuk membangun tidak ada. Ada nanti waktu kita, rezeki kita, Pendeta Posman Aritonang akan kita berikan persembahan kita kepada mereka, karena mereka juga umat Tuhan. Haleluya. Kemarin juga Ibu Sidua waktu pertama di gereja dia melayani, kami sudah berikan bantuan. Tapi gereja mereka itu ada selisih paham, maka dia pindah lagi membuka gereja yang baru.
Dan Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan, itulah sejarah gereja kita. Saudara boleh baca-baca di situ. Di situ sudah saya buat sekilas perjalanan gereja ini. Dan saya bangga kepada Royani sama Gideon. Masih muda mereka sudah memiliki rumah. Pak Sarmaha juga dengan curhatnya kepada saya, dia tidak punya uang apa-apa, tetapi jadilah ada rokok yang putih itu apa namanya itu? Ayo yang merokok, ayo tangan dulu yang merokok, biar foto bersama kita ke depan. Itu rokok yang putih. Hah? Sempurna deh, dapat sempurna. Ada belum? Tulisannya Lutski. Ada. Apa itu? Apa namanya? Ada orang dengar ya? Gak apa-apa, kita puasa bareng-bareng. Di kantong masih ada. Cuma jadi beda. Ya, gak apa-apa. Ada orang lagi? Laki ada. Laki strike. Ya. Apa artinya laki strike? Laki itu apa itu bahasa Indonesia? Lutski tulisannya. Keberuntungan. Strike serangan. Berarti merek rokok ada kita ya? Laki strike berarti apa itu? Serangan keberuntungan. Saya nyatakan hari ini kepada Gideon dan Royani, termasuk juga Pak Sarmaha, Anda itu seorang striker. Haleluya. Yaitu apa? Penyerang. Ya, yang penting jalan terus, bertanding terus. Ingat, namanya bertanding banyak tantangan. Gak ada pertandingan semua musuhnya gini-gini. Maka kita kumpul gini, semua musuhnya. Gak bertanding itu ecek-ecek itu. Ya, Royani sama Mas Gideon tadi. Ya, walaupun dia pendek kecil tapi rezekinya tinggi. Udah calon istrinya cantik, baik pula. Yang penting setia. Puji Tuhan. Ya, mana Opung Yemima ini? Opung Yemima itu nampak aja seperti itu. Dua anaknya pendek-pendek semua, tapi parlemennya cantik-cantik. Aku rezeki dia Opung Yemima luar biasa. Tapi DPD itu kelihatan sudina, tapi rompi-rom. Alai parlemennya baga-baga ada muter-muter. Burjuni wak di Salmorope, sotak muda ada. Luar biasa. Jadilah saudara menjadi apa? Striker. Kemiskinan serang. Jangan dari mana uang? Yo, nomor hujan, terus juta dari mana? Tanya dulu si Isyani. Nih, ada nggak pegang uang 10 juta? 5 juta? Kan kan? Nggak ada. Pasar rumah aku yakin nggak ada uangnya 30 juta. Tapi saya dengar dia bangun rumah sampai 100 juta, utangnya 105 juta. Gak apa-apa, namanya kita striker, penyerang. Utang dalam nama Yesus boleh saya lunasi rezeki datang besok. Amin. Tidak ada utang yang tidak berbayar, kecuali berutang busuk. Dipakai, hebat dihalak dan dipaulang. Mengelak juga tentu kode si aqua. Hera-hera lupa Romusena masuk ke lembaran kedua. Saya katakan kepada Royani sama Gideon sama Pak Sarmaha, ya,
Doakan saja, indah pada waktunya, semua itu nanti akan dibayar oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Yang penting saudara harus jadi apa? Striker. Jangan jadi apa? Penonton. Harus penyerang. Bola ada strikernya kan? Kalau dari mana? Dari si Barcelona itu siapa? Strikernya itu si Messi ya. Si Messi itu saya lihat biodatanya rupanya mereka bagus dia. Dari Barcelona si siapa itu? Messi. Dari mana itu? Itu imbang-imbang lawannya Barcelona dengan apa itu? Dengan Real Madrid ya kan? Si Ronaldo ya. Ronaldo kanten pula dia. Makanya di tukang pangkas di Johor ada dibuat di situ. Tukang pangkas rapi. Ronaldo sudah pernah pangkas di sini. Betul apa enggak itu ya? Karena dia seorang striker. Maka siapa yang menjadi striker akan menjadi idola. Amin. Itu si Gideon sama si Royani ini begini. Saya nggak tahu. Sering orang itu jumpa, saya pikir entah pacaran terus, entah makan bakso. Rupanya ngitung harga batu bata semen. Ya harus jadi striker. Yang siapa juga si Winda juga harus jadi striker. Ada duit tak untuk ambil tanah. Kalau kau sudah punya rumah, masih anak baru, minimal nanti tentera menjadi calon suami. Gak mungkin kau di Berlin karpang-karpang kau udah punya rumah, sudah ada Westapelnya, semua, kau cantik, masa karpang-karpang? Pasti ada disaring ya kan? Pasti disaring. Ya, Winda bikin di situ masih banyak yang kedong-dong yang bisa apa? Kamu minta 4 ekor dari mama sama bapak. Aku mau bangun rumah. Dari aku tanahnya, dari mama sama bapak bangunannya. 4 ekor, 4 kali 5 sudah cukup kan? Puji Tuhan. Anak jadi apa? Striker, penyerang. Jangan jadi apa? Penonton. Tapi biasanya penonton lebih apa? Ya. Butuh lampu itu tak pernah kingal. Gulbin mana? Habis menuju misalnya gol. Ya situ penonton seperti itu. Ya, tapi saudara harus jadi striker. Katakan amin. Bilang sama kiri kanan, kamu juga harus jadi striker. Ayo. Iya, ini pemuda-pemuda ini harus jadi striker, penyerang. Jangan pasrah, harus striker. Puji Tuhan. Siapa di sini yang belum mempunyai sesuatu, jadilah saudara striker. Main terus. Kita rebut. Saatnya Tuhan akan menolong. Puji Tuhan. Hidup kok tidak jadi menyerang dunia dah. Tak serang makan kau. Tahu tak? Menang tak banyak. Pak dulu. Nanti kalau dapat kiriman, dilihat. 20 juta diteleponi. Nomor telepon Anda sedang menipu. Doakan juga agar engkau dapat berberkat. Bisa? Iya, unang naik tolong kalah tuh di buku sih. Hati-hati deh. Bucu waktu nama nolong gue deh. Hati. Jauh kalau ada pertanyaan. Puji Tuhan. Tetapi waktunya amin. Kalau buku atau mau ngambil guru, bapaknya atau maknya dengan guru kawan saya pun sudah bapaknya sama mamanya. Ya. Karena minggu depan rencana bapak sudah ada undangan, kami akan bergereja di GPI Simpang Pipa ya, Simpang Pipa Kandi. Maka saya bisa nonton ya, bulu-bulu tahu dulu minggu depan terbaik. Nanti, dan itu orang pelong-pelongkan, ya, Bapak Ibu Saudara. Nah, saya yakin hari ini kita harus menjadi striker. Puji Tuhan. Jangan ada yang mundur. Kalau kita
Puji Tuhan. Itu namanya baru striker. Ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi di dalam nama Tuhan. Kita belajar kepada namanya Petrus. Ada namanya si Petrus di sini. Tunjuk tangan. Yang namanya Petrus. Pak, aku bukan Petrus, Pak, Petro. Ya, gak Petro, Petrus. Gak Petrus. Ya, Matius 16. Ya, Matius 16. Ya, Matius 16. Kita baca mulai ayat 13 sampai dengan ayat 19. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Di ayat 13, 1, ya. Setelah Yesus sedang di daerah Galilea, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, Ya. ada yang mengatakan Elia, yang mengatakan seorang dari orang. Nah, perhatikan, saya akan ulangi di ayat yang ke-13. Inilah tanda-tanda saudara itu, saya itu, kita semua mempunyai pengenalan yang benar terhadap Kristus. Ya. Nah, di ayat yang ke-13 dikatakan, setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea. Kaisarea ini Filipi, ini adalah masuk kepada kerajaan Roma. Ya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, mereka ini siapa? Orang banyak. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ya. Kemudian ada pula yang mengatakan Yeremia. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan apa? Yeremia atau salah seorang daripada nabi. Saya mau katakan kepada kita, perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau saudara lihat pengakuan mereka ini, pengakuan yang sama atau pengakuan yang berbeda? Ada yang mengatakan si Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan siapa? Elia. Ada yang mulai mengatakan Yeremia atau seorang daripada nabi. Artinya mereka, murid-muridnya dan orang banyak di situ tidak mengenal Yesus, tidak mengenal Mesias secara 100%, maka jawaban mereka saling berbeda. Tapi teman GPI Marinir satu harus mempunyai jawaban yang sama, Yesus itu adalah Mesias. Amin. Ya. Nah, di ayat 15 sama-sama kita baca 1, ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku? Nah, jawaban yang luar biasa, jawaban namanya seorang Simon. Ya. Jawaban yang luar biasa adalah jawaban Simon. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Yesus itu adalah Mesias. Nah, saya mau katakan kepada saudara, jawaban ini jawaban yang tepat. Katakan amin. Saya juga menghimbau kepada saudara, saudara harus mengenal Yesus secara 100%. Puji Tuhan. Saya mau katakan kepada kita begini, Yesus itu baima gabe ale-ale. Amin. Yesus itu baima gabe harwani masuk-masuk. Yesus itu baima gabe harwani pangrupi. Ya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, di ayat yang 17 sama-sama kita baca 1, ya. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, sebab engkau
Simon, tak kau nama katai. Tetapi jawaban itu berasal dari surga. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Hari ini kamu harus kenal Yesus secara 100%. Amin. Gabung juga iman. Manesa akta dosa. Mate imana alami dosa. Martania kita dilewon panghidupan. Luar biasa. Ya. Nah, setelah jawaban itu Bapak Ibu Saudara, perhatikan. Setelah jawaban itu, saya mau katakan kepada kita, orang yang mengenal Yesus secara 100%, maka Yesus akan memberikan tanggung jawab. Puji Tuhan. Sekali lagi mau saya katakan kepada saudara, siapa yang mempunyai iman yang tepat, pemahaman yang tepat terhadap Yesus, maka Yesus akan memberikan apa? Tanggung jawab. Ya. Kemudian mau saya katakan begini, semakin besar tanggung jawabmu, yakinlah semakin besar juga berkat. Ingat itu. Makanya kalau ada tanggung jawab diberikan, baik STM, gereja, doa tubuh dari siapapun, jangan mengelak dari tanggung jawab. Ingat, semakin banyak tanggung jawabmu, semakin besar juga berkat. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Nah, kita lihat ya. Di ayat ke-18, sama-sama kita baca ayat yang ke-18. Inilah tanggung jawab yang diberikan Tuhan kepada siapa? Petrus. Luar biasa. Ya, di ayat 18 sama-sama kita baca. Satu, ya. Dan Abraham berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat. Wah, sangat luar biasa firman Tuhan kepada namanya siapa? Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku. Kalau bisa kita tambah, jemaatku Gereja Pentakosta Indonesia Sidang Bandar Lampung. Amin. Wah, luar biasa. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasai. Wah, luar biasa. Bayangkan. Makanya dasar pendirian gereja diawali dari kehidupan namanya siapa? Petrus. Makanya ada pujian kita. Bodoh bau jauh diamu di atas batu mama. Batu mama bahasa Bataknya, bahasa Indonesianya apa? Batu karang. Kan ada waktu istri kita kan, batu karang yang teguh terus, engkau perlindunganku. Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, kita lihat. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Di ayat yang ke-19 sama-sama kita baca. Inilah tanggung jawab itu Bapak Ibu Saudara. Saya mau kalau perkataan ini kepada Petrus hari ini Tuhan katakan kepada saudara dan kepada saya. Ayat yang ke-19 ini luar biasa. Sama-sama kita baca. Satu-satu ya. Wah, luar biasa. Kunci kerajaan surga diberikan kepada siapa? Kepada Petrus. Jangan kunci kerajaan surga diberikan kepada kita, kunci dan sumur pun dikasih kepada kita sudah banyak. Nah itu oleh roda tuh kunci di bang sumur. Nah, dan protes. Dan dunia ini Yesus bang sumur. Dan apa-apa itu BTA yang diberikan Tuhan kepada kita. Katakan amin. Bang
sentral Allah. Wah, luar biasa. Tinggal kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Luar biasa loh sama si Petrus. Kalau saya ketika lahir, maunya Tuhan berkata kepadaku, "Kitawar Husi, aku akan memberikan kunci kerajaan sorga kepadamu. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepas di sorga." Wah. Haleluya. Puja bidai hamuna, baru hamu bertiga kata musuh. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Sangat luar biasa. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang engkau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Saya mau ini kita baca ulang dulu sama-sama. Satu. Iya. Kepadamu aku akan berikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Hari ini jadilah engkau menjadi utusan Tuhan, melepaskan orang-orang yang masih terbelenggu gara-gara dosa. Jadilah engkau seperti Petrus. Jadilah hidup kita seperti Petrus yang dapat dipercaya oleh Yesus sendiri, yang memberikan kepadanya kunci kerajaan sorga. Apa yang kita ikat di dunia akan terikat di sorga. Apa yang kita lepas di dunia akan terlepas di sorga. Puji Tuhan. Hari ini Tuhan akan mengutus menjadi pelayan-pelayan dan penjala-penjala manusia seperti Petrus, yang notabene daripada Petrus adalah penjala ikan, dan Tuhan berubah menjadi penjala manusia. Hari ini bersiaplah dipakai oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan engkau akan diutus. Kepada siapa engkau diutus oleh Tuhan, Tuhan memberikan tanggung jawab kepadamu. Bersiaplah memberitakan Injil kebenaran Tuhan. Puji Tuhan.